Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan termodinamika minggu ini, sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, saya akan membahas terlebih dahulu soal UTS yang sudah dilaksanakan di minggu yang lalu. Di sini akan saya bahas karena masih ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan, ada beberapa soal yang belum tepat dikerjakannya. Jadi di sini saya berikan pembahasannya dulu. Langsung aja kita mulai dari soal nomor pertama. Di sini saya sudah menuliskan bahwa soal nomor 1 ini adalah tentang diagram TXY. Jadi di sini ada diagram TXY untuk campuran biner yang terdiri dari air dan etilen glikol. Nah, di sini kalau misalnya kalian menemukan suatu diagram TXY atau PXY, itu yang terpenting tuh harus kalian ketahui adalah fraksi mol yang di sumbu X ini adalah fraksi mol senyawa yang mana. Di sini kan saya sudah tuliskan bahwa ini adalah fraksi mol air. Berarti nanti ketika kalian mendapatkan angka dari grafik ini, itu menunjukkan fraksi mol untuk air. Sekarang kita coba jawab pertanyaan yang pertama. Di sini ditanyakan berapakah bubble temperatur untuk campuran yang terdiri dari 60% mol air dan 40% mol etilen glikol. Di sini ditanyakan adalah bubble temperatur. Ya kan? Berarti bubble temperatur itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa bubble temperatur itu artinya kondisi awal si campurannya itu adalah dalam bentuk liquid. Ya kan, karena dari bentuk liquid tersebut kemudian dia nanti kondisi di mana mulai terbentuk uap. Nah, itu kan namanya kondisi bubble point, ya kan. Jadi di sini kalian harus ketahui dulu nih, di sini sudah diketahui bahwa campurannya terdiri dari 60% mol air dan 40% mol etilen glikol. Di sini di Excel ini sudah saya gambarkan. Kan saya juga kemarin minta gambarkan garisnya untuk menjawab pertanyaan. Di sini adalah 60% mol air. Berarti karena di sini diketahui sumbu X-nya itu adalah fraksi mol air, berarti kita bisa langsung lihat di 60% mol air itu berarti kan 0,6. 0,6 tarik garis ke atas. Kemudian karena yang ditanyakan adalah bubble temperatur, berarti kita tarik garis ke atasnya ini sampai dengan garis yang biru ini. Karena kan sudah diketahui bahwa di area yang bawah ini adalah fase liquid dan area yang atas adalah fase uap. Berarti kalau misalnya tanya adalah bubble temperatur, itu kan kondisi mula-mulanya itu adalah liquid. Berarti kita tarik garis 0,6 ini sampai dengan garis yang biru. Garis TX1. Kemudian tarik garis ke kiri. Di sini terbaca kurang lebih sekitar 82 derajat Celcius. Dan itu adalah bubble temperaturnya. Di sini sudah saya tuliskan 82 derajat Celcius. Kemudian untuk soal yang kedua, apabila campuran dengan komposisi yang sama dengan soal A dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, fase apakah yang terbentuk? Jadi tadi di soal A kan komposisinya 60% air. Berarti masih di titik sini, dipanaskan sampai 100. Suhu 100 kan di sini. Suhu 100, nah ini titik ini. Berarti kan kondisinya sekarang di titik ini yang biru. Nah, karena dia berada di dalam garis batas ini artinya adalah fasenya campuran antara uap dan cairan. Jadi, kalau misalnya, misal daerah yang bawah ini kan hanya liquid aja, daerah yang atas ini hanya uap saja, dan daerah yang di dalam ini adalah campuran antara uap dan cair. Maka dari itu, untuk jawaban soal yang B adalah fasenya berupa campuran uap dan cairan, karena dia di titik yang ini. Kemudian untuk soal yang C, tentukan komposisi untuk masing-masing senyawa berdasarkan kasus pada soal B. Tadi dari titik ini, kita menentukan komposisinya gimana caranya. Jadi pertama kita tarik garis dulu ke kiri.
Nah, di ke kiri, terus tarik ke bawah, itu untuk menentukan komposisi airnya di fase cair. Karena kan ini TXI kan, TX1. TX1 berarti di sini adalah fase komposisi di fase cairnya, dan TY1 ini komposisi fase uapnya. Jadi nanti untuk mencari komposisi di fase cairnya, kita tarik garis ke kiri, tarik garis ke bawah, di sini terbaca sekitar, saya tulis tuh di sini berapa ini? 0,3. Kita 0,3. Kalau misalnya 0,3 udah diketahui, berarti X2-nya sama dengan 1 minus X1 sama dengan 0,7, ya kan? Kemudian untuk yang Y-nya di sini terbaca sekitar 0,96, berarti artinya Y2-nya adalah 0,04. Artinya adalah X1 ini adalah komposisi air di fase cair, X2 ini adalah komposisi etilen glikol di fase cair, Y1 adalah komposisi air di fase uap, dan Y2 adalah komposisi etilen glikol di fase uap. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Berikutnya untuk soal nomor 2, ini soalnya adalah tentang perhitungan dew point. Perhitungan dew point, jadi di sini adalah di sini nomor 2. Nah, suatu sistem campuran yang terdiri dari benzen dan toluen memiliki tekanan 150 mmHg. Fraksi mol senyawa benzen di fase uap adalah 0,65. Kemudian diketahui persamaan untuk menghitung tekanan uap masing-masing senyawa, mana ada nilai A, B, dan C-nya di tabel berikut. Kemudian yang diminta itu adalah hitunglah dew temperatur dan hitunglah fraksi mol cair, fraksi mol fase cair untuk masing-masing senyawa. Pertama nih kita tuliskan dulu, ada campuran benzen dan toluen, tekanannya 150 mmHg, kemudian fraksi mol senyawa benzen di fase uap 0,65, berarti itu kan sama dengan Y1. 0,65 berarti ini Y2-nya sama dengan 1 dikurang Y1 kan. Segini. Nah, kemudian di sini diketahui persamaan untuk menghitung tekanan uap dari masing-masing senyawa, ya kan? Untuk bisa menggunakan persamaan ini, kalian kan harus punya data temperatur. Kalian harus punya data temperatur di sini kan. Nah, sementara data temperatur itu belum diketahui. Berarti kita harus trial data temperaturnya. Misalnya di sini saya mau trial awal 50 derajat Celcius. Tadi ini kan misalnya saya trial suhunya 50 derajat Celcius. Kemudian di sini pertama-tama kita hitung dulu berapa sih tekanan uap jenuhnya. Jadi untuk yang di sini tinggal masukkan saja persamaan. Coba saya untuk persamaan. Untuk log P1 ini tinggal gunakan persamaan yang ini untuk masing-masing senyawa. Kemudian untuk mendapatkan P1-nya ini nanti di 10 pangkatkan. Jadi di sini nanti kalian bisa lihat formulanya 10 pangkat yang ini tadi. Nanti kita udah dapat tekanan uap jenuh masing-masing senyawa. Kemudian di sini kita menghitung XI atau komposisi masing-masing senyawa di fase cair menggunakan hukum Raoult. Hukum Raoult itu kan XI PI1 P1 sama dengan YI, saya tulis di bawahnya, YI dikali P. Nah, untuk dapat XI ini berarti kan sama dengan YIP dibagi dengan PI1, ya kan? Jadi di sini udah saya tuliskan, ini Y dikali P dibagi dengan tekanan uap jenuhnya. Nanti dapat
nilai X untuk masing-masing senyawa. Kemudian nanti kita jumlahkan di sini berapa. Nah, nanti kita goal seek supaya total XI ini sama dengan 1. Nanti kan misalnya ketika kita melakukan trial awal 50 derajat Celcius, ternyata total XI-nya tuh belum sama dengan 1. Ini masih 0,93. Kemudian kita, sebentar ya, what if analysis, kita goal seek supaya nilai sama dengan 1 dan mengubah nilai suhu. Nah, diperoleh suhunya 48,22 derajat Celcius. Nah, jadi ini sudah menjawab pertanyaan A dan juga pertanyaan B. Berarti di sini untuk dew temperaturnya adalah yang ini 48,2 derajat Celcius. Kemudian untuk fraksi mol fase cair masing-masing senyawa adalah yang ini untuk XI-nya ya. Nah, itu untuk soal nomor 2. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Saya hapus dulu. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di sini adalah tentang flash calculation. Jadi ada campuran yang terdiri dari 60% komponen 1 dan 40% komponen 2 di flash pada tekanan 1210 kPa dan temperatur 150 derajat Celcius. Tekanan uap untuk masing-masing komponen diketahui persamaannya adalah sebagai berikut. Kemudian yang diminta adalah menghitung jumlah mol liquid yang dihasilkan dan juga fraksi mol masing-masing komponen baik di fase uap maupun di fase cair. Jadi pertama kita ketahui dulu bahwa soal ini adalah tentang flash calculation. Di sini sudah jelas katakan bahwa di flash pada tekanan tertentu dan temperatur tertentu. Berarti ini kan adalah flash calculation. Sebenarnya untuk perhitungan flash calculation ini juga sudah pernah saya sampaikan di contoh soal di pertemuan yang lalu. Jadi di sini saya sampaikan lagi. Pertama ini saya tuliskan ada campuran komponen 1 60%, komponen 2 40%. Tekanannya 1210 kPa, temperaturnya 150 derajat Celcius. Kemudian, nah ini. Perlu diingat juga kalau untuk menyelesaikan perhitungan flash calculation itu, komposisi yang diketahui ini dianggap sebagai Z. Ini dan ini sebagai Z. Kenapa Z? Karena Z itu kan menunjukkan fraksi mol campuran. Karena kan kalau untuk flash calculation itu adalah fasenya itu masih merupakan fase campuran antara uap dan cair. Kalau misalnya biasanya kita notasi X itu untuk fase cair, notasi Y itu untuk fase uap, notasi Z itu untuk fase campuran. Jadi di sini untuk komponen 1, Z1-nya sama dengan 0,6 dan komponen 2, Z2-nya sama dengan 0,4. Kemudian perlu diingat juga bahwa persamaan untuk flash calculation adalah ini yang saya berikan kotak merah. Jadi di sini tujuannya itu adalah membuat persamaan ini sama dengan 1. Di mana persamaan ini yang saya lingkari, ini adalah persamaan untuk menghitung Y. Ya kan? Jadi sigma. Jadi dasarnya dari flash calculation itu adalah sigma YI sama dengan 1. Gitu. Nah, kemudian nanti untuk step-stepnya, pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah nih, kita hitung dulu tekanan uapnya. Tekanan uap masing-masing senyawa. Sini seperti biasa. Tinggal dimasukkan nilai temperaturnya di masing-masing persamaan ini. Tadi diketahui temperaturnya adalah 150 derajat Celcius, ya kan? Kemudian
setelah kalian mendapatkan nilai tekanan uap jenuhnya, kalian hitung nilai K. Karena kan di sini kalau misalnya kalian lihat ada K kan, di sini ada Z, Z-nya tadi udah diketahui, ada K, ini kita hitung dengan cara PI SAT per P. Jadi nilai masing-masing ini dibagi dengan tekanannya yang di sini tadi, 1210. Kan? Nah, setelah kita dapatkan nilai K-nya, kita mau menghitung nilai YI. Tadi sudah saya sampaikan bahwa persamaan ini itu adalah persamaan untuk menghitung nilai Y. Jadi di kolom yang ini kita masukkan formulanya ini sesuai dengan persamaan yang diberi kotak merah ini. Tapi dari sini kan kita masih belum mengetahui nilai V. Ya kan? Berarti V di sini kita trial. Ini misalnya kita trial awalnya 0,5 ya V-nya. Nah, ternyata di sini hasilnya belum sama dengan 1. Kemudian kita seperti biasa kita goal seek supaya ini sama dengan 1. Dengan mengubah sel yang ini. Sudah kan kurang lebih sama dengan 1. Nah, kemudian setelah kalian sudah mendapatkan nilai Y-nya, kalian bisa menghitung nilai XI-nya, menghitung komposisi atau fraksi mol fase cairnya dengan cara X sama dengan YI per KI. Jadi nanti tinggal YI di sini dibagi dengan KI di sini. Nanti hasilnya juga diperoleh sama dengan 1. Nah, itu Nah, sampai sini kalian sudah mendapatkan semua jawaban untuk soal nomor 3 ini. Jadi, maaf tadi belum saya sampaikan ya. Tadi kan setelah kita dapatkan nilai V-nya, di sini yang ditanya itu adalah jumlah mol liquid. Waktu itu pernah saya sampaikan terkait dengan flash calculation ini bahwa L ditambah V itu kan sama dengan 1. Nah, di sini yang ditanya itu adalah L-nya. Berarti L sama dengan 1 minus V. Nah, itu adalah di sini. Di sini L-nya sama dengan 1 minus V hasilnya 0,687. Jadi ini adalah jawaban untuk soal yang A. Kemudian untuk jawaban soal yang B itu adalah yang ini. Dan ini jawaban untuk soal yang C. Itu untuk jawaban nomor 3. Dan yang terakhir, kita masuk ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini adalah tentang fugasitas. Jadi di sini diminta untuk menentukan nilai fugasitas senyawa isobutilen pada 280 derajat Celcius 20 bar menggunakan salah satu dari dua metode berikut. Di sini saya sampaikan kalau misalnya fasenya liquid gunakan Poynting method, kalau misalnya fasenya gas gunakan virial equation yang generalized correlation. Di sini kuncinya adalah kalian harus mengetahui fase apa isobutilen ini ada dalam fase apa ketika kondisinya 280 derajat Celcius dan 20 bar, ya kan? Di sini saya tak berikan tambahan informasi. Di sini saya berikan Di sini saya sudah berikan informasi tekanan uap isobutilen pada 280 derajat Celcius itu 155,2 bar. Nah, di sini untuk kita bisa menentukan apakah isobutilen itu dalam fase uap atau fase cair, kita harus lihat tekanannya itu lebih besar atau lebih kecil daripada tekanan uapnya. Di sini kan tekanannya 20 bar. Tekanan uapnya 155,2.
Kalau nilai P-nya lebih kecil daripada P1, itu artinya dia fasenya adalah uap. Sementara kalau P-nya lebih besar daripada P1, itu dia adalah fase cair. Di sini P-nya 20 bar, P1-nya 155,2 bar. Jadi di sini karena nilai P-nya lebih kecil daripada P1, makanya dia fasenya adalah fase uap atau fase gas. Jadi di sini kalian bisa simpulkan bahwa kan bisa menggunakan metode yang ini, generalized correlation atau virial equation. Nah, itu persamaannya yang mana? Untuk generalized correlation, itu persamaannya adalah yang ini, yang saya berikan kotak merah. Di sini butuh beberapa parameter seperti PR, TR, B0, omega, dan B1, di mana B0 dan B1-nya ini masing-masing ada persamaannya. Kemudian kalian harus cari dulu berapa nilai PR dan TR. Di mana PR dan TR ini adalah ini persamaannya. Kemudian untuk nilai PC, TC, dan omega ini bisa kalian dapat dari appendix B. Jadi di sini persamaannya sudah lengkap, kalian tinggal hitung masing-masing. Pertama hitung dulu PR-nya sama dengan P per C, kemudian TR-nya ini sama dengan T, T-nya itu yang ini dalam Kelvin. Dibagi TC, kemudian masukkan atau hitung nilai B0-nya menggunakan persamaan yang ini dan juga hitung nilai B1-nya menggunakan persamaan yang ini. Kemudian kalian hitung koefisien fugasitasnya menggunakan persamaan yang diberikan kotak merah ini, diperoleh hasilnya 0,938. Perlu diketahui bahwa untuk menentukan nilai fugasitas, ini persamaannya adalah koefisien fugasitas dikali P. Jadi fugasitasnya sama dengan 0,938 dikali dengan ini 20 bar. Hasilnya adalah 18,76 bar. Jadi itu saja yang saya bahas. Nanti insya Allah untuk filenya akan saya berikan, jadi bisa dipelajari lagi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan dalam forum diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Jadi kalian tahu di mana salahnya di mana, bisa dipelajari lagi. Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa jadi lebih paham. Itu saja pembahasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.